Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardila Dwi Putri dari kelas TPL 4A pagi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Secure Software Development Life Cycle. Nah, sebelumnya di sini saya juga sudah terdapat mini case, di mana saya ambil contoh mini case-nya itu pada mobile banking. Oke, yang pertama di sini, mengapa presentasi ini tuh sangat penting? Karena keamanan adalah proses yang dimana bukan produk, tapi dia tidak ada perangkat lunak yang 100% aman. Nah, dengan menerapkan Secure SDLC, kita membangun keamanan berdasarkan desain security by design yang secara signifikan memperkecil kemungkinan terjadinya insiden fatal dan mempermudah pemulihan jika terjadi serangan. Nah, di sini dengan mobile banking ini. Nah, kenapa saya ambilnya kasus mobile banking? Karena mobile banking ini merupakan sistem yang sangat sensitif nih, karena dia menangani data keuangan para pengguna, sehingga keamanan itu menjadi faktor utama yang harus diperhatikan sejak awal pengembangan. Nah, oke, selanjutnya. Nah, di sini yaitu, nah selanjutnya SDLC. Nah, SDLC ini merupakan Software Development Lifecycle, di mana siklus atau proses standar yang digunakan oleh tim pengembang untuk merancang, membangun, dan memelihara perangkat lunak berkualitas tinggi dengan biaya dan waktu yang efisien. Nah, di sini terdapat beberapa tahapan SDLC, di mana yaitu terdapat planning, perencanaan, di mana menentukan ruang lingkup proyek, tujuan, serta sumber daya dan estimasi biaya. Yang kedua itu ada requirement analysis, analisis kebutuhan. Nah, itu mengumpulkan informasi detail dari pemangku kepentingan ataupun stakeholder tentang apa yang harus dilakukan oleh aplikasi. Yang selanjutnya ada desain, di mana itu membuat sebuah arsitektur sistem, terus membuat desain antarmuka, UI UX, dan struktur basis data. Lalu, selanjutnya ada implementation ataupun coding. Di sini implementation ini adalah tahap penulisan kode program oleh pengembang berdasarkan desain yang telah dibuat sebelumnya. Setelah dilakukan implementation, maka akan diadakannya testing ataupun pengujian. Nah, di sini kita menguji aplikasi untuk menemukan bug, celah keamanan, dan memastikan semua fungsi berjalan sesuai dengan kebutuhan. Setelah itu kita melakukan deployment ataupun penerapan di mana merilis perangkat lunak ke lingkungan produksi sehingga dapat digunakan oleh pengguna akhir. Dan yang terakhir itu ada maintenance ataupun pemeliharaan. Nah, di sini memperbaiki masalah yang muncul setelah rilis dan melakukan pembaruan berkala. Oke, di sini ada beberapa model SDLC yang biasanya pada digunakan. Yang pertama itu ada waterfall. Waterfall itu model linear tradisional di mana satu fase harus selesai sebelum lanjut ke fase berikutnya. Selanjutnya ada agile di mana fokus pada iterasi cepat, fleksibilitas, dan kolaborasi berkelanjutan dengan para pengguna. Dan yang selanjutnya itu ada DevOps. Nah, DevOps itu mengintegrasikan pengembangan secara operasional dan keamanan dalam siklus yang terus-menerus ataupun berulang. Sebelumnya pada SDLC ini, pada pengembangan mobile banking itu juga pada minikes saya itu juga ada tahapan SDLC-nya, di mana biasanya dilakukan planning, itu menentukan fitur seperti transfer, cek saldo. Nah, yang selanjutnya itu ada requirement analysis, di mana itu kebutuhan keamanan seperti login OTP. Dan untuk desain sendiri, desain sistem dengan menggunakan enkripsi. Selanjutnya di implementation, pengkodingan pada aplikasi, ya, lanjut di testing, ini menguji keamanannya dan bug karena terdapat banyaknya data para pengguna. Lalu deployment itu penerapannya, aplikasinya dirilis, lalu maintenance itu dapat melakukan update dan patch keamanan. Nah, kalau untuk aplikasi mobile banking ini sendiri, itu model yang cocoknya itu seperti DevSecOps. Kenapa? Karena keamanannya itu diintegrasikan secara terus-menerus. Oke, selanjutnya.
Tujuan Secure SDLC. Dengan mengikuti ketiga objektif ini, tidak hanya sekedar membuat aplikasi yang jalan, tetapi membangun ekosistem digital yang aman dan kredibel. Nah, kenapa sih SDLC ini penting? Karena dia memberikan struktur yang jelas bagi tim, meningkatkan kualitas produk akhir, meminimalisir resiko kegagalan proyek dan pembengkakan biaya, dan yang terakhir itu memastikan dokumentasi yang baik di setiap langkah pengembangannya. Nah, oke, selanjutnya itu terdapat beberapa, yaitu yang pertama, first objective atau deteksi dini dan efisiensi biaya. Dia bertujuan untuk yang paling terasa secara finansial adalah mendeteksi kerentanan secara dini. Oke, selanjutnya itu ada second objective di mana penguatan resiliency dan robustness. Di sini menjamin perangkat lunak tidak hanya berfungsi secara fitur, tetapi juga tahan terhadap serangan dari para hacker. Oke, selanjutnya itu ada yang third objective, di mana penyelarasan strategis ataupun strategic alignment, di mana di sini tuh menjadikan keamanan sebagai bagian integral dari nilai bisnis, bukan penghambat inovasi. Oke, selanjutnya. Oke, sebelumnya ini ada tiga kaitannya nih dengan minicast yang sudah saya pilih. Pertama pada deteksi dini, yaitu misalnya kita menemukan bug login nih sebelum aplikasinya rilis. Selanjutnya ada resiliency system, itu aplikasinya tetap aman walaupun diserang. Jadi pada eh, mobile banking pasti akan adanya resiliency. Dan yang terakhir itu ada strategi elemen, di mana keamanan ini dengan yang selaras dengan kebutuhan bisnis para bank gitu. Seperti kayak bank ini ingin menjaga kepercayaan, karena bank ini tuh kan ingin menjaga kepercayaan nasabah. Jadi keamanan itu ya jadi prioritas utama. Oke, next. Oke, selanjutnya itu ada atribut keamanan atau in keamanan inti, atau bisa kita sebut dengan core security. Di sini ada terdapat dua, namun untuk yang intinya itu ada satu, yaitu CAI, di mana dia terdiri dari tiga, yaitu confidentiality, kerahasiaan. Itu menjamin bahwa data hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Selanjutnya itu ada integrity ataupun integritas, itu menjamin bahwa data tetap akurat, konsisten, dan tidak diubah oleh pihak yang tidak berwenang selama siklus hidupnya. Nah, yang terakhir itu ada availability, ketersediaan, menjamin bahwa sistem data selalu tersedia dan dapat diakses oleh pengguna yang sah. Nah, di sini terdapat juga atribut keamanan lanjutan, yaitu AAA, Triple A, terdiri dari authentication atau autentikasi, yaitu proses pembuktian identitas pengguna, authorization, itu proses penentuan hak akses, lalu yang terakhir itu ada auditing, yaitu pencatatan dan pemantauan aktivitas sistem untuk melacak siapa yang melakukan apa dan kapan. Oke, di sini kaitannya dengan minicast itu ada karena dalam mobile banking ini atribut keamanan itu sangat penting. Seperti kayak yang confidential, itu data nasabah itu kan tidak boleh bocor ya, karena itu suatu kepercayaan nasabah terhadap suatu instansi bank tersebut. Selanjutnya ada integrity, di mana transaksi itu tidak boleh diubah. Ya, berubah misalnya transaksi kemana jadi kemana gitu, tidak bisa berubah. Jadi harus searah. Nah, yang selanjutnya itu ada availability, ketersediaan. Nah, aplikasi itu harus selalu bisa diakses nih kapanpun dan dimanapun. Nah, untuk selanjutnya kalau pada authentication itu biasanya terdapat login dengan PIN ataupun OTP. Lalu ada authorization, itu hanya user tertentu bisa melakukan transfer. Dan yang terakhir ada accounting, yaitu semua aktivitas tercatat di audit lognya itu. Karena setiap transaksi harus tercatat untuk mencegah fraud. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya itu ada klasifikasi data. Di mana sini adalah proses pengelompokan data berdasarkan tingkat sensitivitas dan dampak yang ditimbulkan jika data tersebut bocor, diubah, ataupun hilang.
Nah, ini langkah yang paling krusial dalam fase requirement dan desain untuk menentukan seberapa ketat nih atribut keamanan yang harus diterapkan. Nah, ini ada terdapat beberapa kategori klasifikasi data. Yang pertama itu ada rahasia confidential atau restricted threat, di mana ini data yang paling sensitif jika bocor dapat menyebabkan kerugian besar secara finansial, hukum, ataupun reputasi. Nah, pada selanjutnya ada internal ataupun terbatas, di mana data hanya boleh diakses oleh orang dalam suatu instansi dan tidak boleh dipublik, tapi dampaknya sedang, tidak terlalu berbahaya. Nah, selanjutnya itu yang publik, di mana data ini tuh tidak sensitif dan bisa diketahui oleh siapa saja dan tanpa resiko keamanan. Nah, di sini tuh fondasi untuk menentukan siapa boleh mengakses apa dan memastikan bahwa tingkat pelindungan selaras dengan nilai informasi tersebut. Oke, baik. Untuk mini case-nya, kaitannya dengan mini case itu terdapat di rahasia itu pasti terdapatnya PIN, OTP, dan nomor rekening yang tidak boleh diakses orang tanpa seizin pengguna. Selanjutnya itu ada private, di mana data profil pengguna itu tidak bisa dibagikan secara terang-terangan karena itu suatu hal yang private. Nah, yang terakhir itu publik, itu mengenai informasi umum pada bank. Semakin sensitif data, semakin tinggi tingkat keamanannya. Seperti pada minicast ini, PIN harus dienkripsi dan tidak boleh disimpan sembarangan. Oke, selanjutnya adalah misuse case dan manajemen resiko. Misuse case itu menjelaskan bagaimana penyerang berinteraksi dengan sistem untuk merusaknya. Nah, itu dia fokus mengidentifikasi nih skenario penyalahgunaan fungsi sistem. Lalu aktornya itu biasanya misuser atau threat actor. Tujuannya itu kenapa? Dia membantu pengembang memahami apa yang tidak boleh dilakukan oleh sistem dan celah apa yang mungkin dieksploitasi. Nah, kalau perbedaannya dengan use case itu, eh, dari mini case ini contohnya nih, pelanggan melakukan pembayaran menggunakan kartu kredit, itu termasuk ke dalam use case. Namun kalau misuse case-nya itu, penyerang mencoba melakukan injeksi SQL pada kolom nomor kartu kredit untuk mencuri data database. Nah, selanjutnya ada manajemen risiko, di mana di sini manajemen risiko itu membantu membuat keputusan bisnis yang cerdas tentang bagian mana yang harus dilindungi terlebih dahulu. Eh, Terdapat beberapa, dan di sini terdapat juga strategi penanganannya. Nah, yang pertama ada mitigation, mengurangi resiko dengan menambah kontrol keamanan. Yang kedua itu avoidance atau penghindaran, itu menghentikan aktivitas yang menyebabkan risiko. Lanjut ada transference atau transfer, memindahkan resiko ke pihak lain, misalnya memberi asuransi cyber atau menggunakan layanan pihak ketiga yang lebih aman. Dan yang terakhir itu ada acceptance atau penerimaan, menerima resiko karena biaya perbaikan lebih mahal daripada potensi kerugian. Biasanya ini untuk resiko yang tingkatnya rendah. Nah, pada misuse case ini terdapat contohnya, karena misuse case ini tuh berpikirnya tuh seperti hacker. Nah, pada contoh mobile banking ini, kayak attacker nih mencoba login dengan brute force, atau dia mencuri OTP lewat phishing. Dan untuk manajemen risikonya itu dilakukan dengan pakai OTP dan inskripsi. Dari mitigation tadi pakai OTP dan inskripsi, terus avoidance tidak menyimpan data sensitif, lalu transference itu pakai layanan keamanan pada pihak ketiga, dan acceptance itu resiko kecil yang bisa diterima. Lalu next, security by design dan safe left. Eh, Security by design ini prinsip di mana keamanan dirancang ke dalam sistem sejak awal. Dia itu mencakup default aman, zero trust, dan defense in depth.
Lalu selanjutnya itu ada shift left security, di mana strategi untuk menggeser pengujian dan aktivitas keamanan ke tahapan paling awal dalam siklus pengembangan. Nah, itu dia bertujuan menemukan kerentanan saat masih dalam tahap persyaratan atau desain agar biaya perbaikan sangat rendah. Nah, contoh dalam mini case-nya ini, keamanan itu harus dia rancang dari awal kan? Nah, contohnya seperti kayak sistem login langsung pakai inskripsi, validasi input sejak awal, lalu untuk pada shift left itu berarti pengujian keamanan dilakukan sejak tahap awal, bukan setelah aplikasinya selesai nih. Ini lebih hemat biaya dan lebih aman. Oke, next. Selanjutnya itu adalah desain keamanan. Di sini kita fokusnya dibagi menjadi dua kategori agar penanganan keamanannya itu lebih terstruktur. Yang pertama itu ada core design ataupun desain inti, itu fokus utamanya pada arsitektur fundamental yang menjadi pondasi keamanan sistem. Di sini terdapat beberapa contoh sebenarnya. Salah satunya ini adalah CAI. Lanjut, itu di sini ada juga additional design ataupun desain tambahan, di mana fokus pada aspek teknis dan teknologi spesifik yang digunakan untuk memperkuat pertahanan. Biasanya itu terdiri kayak bahasa pemrograman yang aman, validasi data, terus keamanan database, terus interkonektivitas yaitu seperti HTTPS ataupun TLS. Nah, pada contoh mini case-nya itu eh, pada core design nih misalnya terdapat pada login, inskripsi, dan database. Kalau untuk additional design itu notifikasi, logging, dan monitoring. Nah, karena sepertinya contoh ini, pada core itu kayak inskripsi data transaksi, lalu pada additional itu notifikasi jika ada login dari device baru. Oke, next. Yang selanjutnya adalah threat modeling. Di sini mengidentifikasi ancaman sejak dini dengan strike. Kenapa dengan strike? Karena strike ini dia merupakan akronim dari 6 kategori ancaman yang mengincar atribut keamanan inti. Salah satunya CAI dan Triple A. Nah, di sini terdapat strike itu ada spoofing, itu mengincar autentikasi. Lanjutnya ada tampering, dia mengincar integritas. Lalu ada repudiation, mengincar non penyangkalan. Lalu ada information disclosure, itu mengincar kerahasiaan. Ada denial of service, di mana mengincar ketersediaan. Lalu elevation of privilege, yaitu mengincar otorisasi. Nah, pada contoh mini case nih yang saya ada, itu untuk mengidentifikasi secara straight ini, yang pertama itu pada spoofing, itu dia mengidentifikasi akun palsu. Yang kedua, tampering, data transaksinya diubah. Yang ketiga, user menyangkal transaksi. Yang keempat, pada information disclosure, itu ada kebocoran data. Dan selanjutnya ada denial of service, itu servernya down. Lalu yang elevation of privilege itu adalah akses ilegal. Contohnya, hacker nih mencoba mengubah nominal transfer. Ini tuh masuk ke dalam tampering. Lalu, next. Selanjutnya, itu ada identifikasi kerentanan ataupun vulnerability, di mana kerentanan adalah kelemahan pada tingkat desain, implementasi, ataupun konfigurasi yang dapat menyebabkan pelanggaran terhadap atribut keamanan inti seperti confidentiality, integrity, ataupun availability. Nah, di sini terdapat metode identifikasinya, itu ada application security testing, itu melakukan pengujian khusus pada aplikasi untuk mencuri celah. Selanjutnya ada supply chain and third party dependency, itu mengidentifikasi kerentanan yang berasal dari pustaka ataupun library atau kode pihak ketiga yang digunakan dalam proyek. Yang terakhir itu analisis risiko, di mana sini mengukur potensi dampak dan kemungkinan terjadinya eksploitasi terhadap kelemahan yang ditemukan. Nah, untuk kaitannya dengan minicast itu bisa berupa bug pada aplikasi, API tidak aman, library pihak ketiga yang rentan. Contohnya, jika API tidak aman,
Attacker bisa mengambil data user, maka perlu dilakukan security testing dan analisis risiko. Oke, selanjutnya secure coding standard. Di sini pada secure coding standard itu fokus pada standar pengkodean yang aman, bertujuan untuk memitigasi di tingkat implementasi, di mana sekitar setengah dari masalah keamanan perangkat lunak disebabkan oleh bug atau baris kode. Contohnya itu ada SAA Chart dan OWASP. OWASP itu Open Web Application Security Project yang menyediakan panduan pengembangan. Lalu selanjutnya itu ada aturan emas keamanan atau golden rules, di mana di sini terdapat validate input atau validasi input yang setiap data masuk dari luar sistem harus dianggap berbahaya. Dan ada default deny atau tolak secara default. Selanjutnya itu ada good coding dan budaya organisasi, di mana menulis kode yang aman memerlukan pergeseran budaya dalam tim pengembang ataupun culture building. Nah, untuk mini case-nya itu yang berkaitan dengan mini case itu terdapat pada pengembangan mobilnya ini validasi input menggunakan prinsip default deny dan sanitasi data. Nah, contohnya seperti user input jumlah transfer harus dicek agar tidak negatif atau manipulatif. Standarnya seperti OASP yang digunakan untuk memastikan keamanan kode. Oke, selanjutnya itu ada secure environment. eh, Secure environment ini atau lingkungan aman bukan hanya tentang teknis server, melainkan ekosistem yang mencakup operasional, rantai pasokan, dan budaya organisasi. Nah, untuk pada secure environment ini, dia hubungannya dengan minikes, yaitu lingkungan pengembangan juga harus aman. Contohnya akses dibatasi atau ACL, menggunakan version control, kode signing, dan bisa juga hanya developer tertentu yang bisa mengakses source code mobile banking untuk mencegah kebocoran atau manipulasi kode. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.